Nabi. Nah, ketika Thomas mengatakan ya Allah ya Tuhanku, itu menurut Paul Zhang sekalipun itu kalimat orang terkejut. Bukan dia berkata, wah bahasanya Yesus itu di hadapannya Tuhan. Bukan. Karena terkejutlah, disangka sudah mati, ternyata masih hidup. Nah, menjumpai dengan tiba-tiba disangkanya hantu, ternyata itu adalah Yesus asli. Nah, disitulah dia terkejut. Maka dia menyebut ya Allah ya Tuhanku. Kalau seandainya dia menyebut apa namanya, astaga naga sinaga, maka kalian akan menganggap Yesus itu Monggo Aki Juma tanggapannya. Dari teman Kristen dulu. Oh gini Bang Juma, boleh aku tanya ya, tanya Bang Juma ya. Iya silakan. Gini, menurut Bang Juma, kalau kami Kristen itu mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu pengertiannya kan Tuhan kami 3 gitu ya? Iya, karena memang 3 pribadi itu Bang. 3 pribadi, 3 hakikat yang berbeda. Iya. Oke, akan nangkap gitu. Terus, tapi menurut kami Tuhan kami 1. Yang aku tanyakan gini Bang Juma. Iya. Pada Yohanes 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah. Pada ayat ini, nah, yang aku tanyakan kepada Bang Zuma ini maksudnya gimana? Ayat ini dulu. Ya, baik. Jadi segala sesuatu ciptaan itu bermula dari firman, kehendak, perkataan. Ya. Nah, kalau Bapak tanya saya, maka saya menunjukkan data di dalam Mazmur 33 nomor 9. Itulah ending daripada. Aku potong. Sorry Bang Juma, aku potong. Yang aku tanyakan itu gini, pada ayat ini menurut Bang Juma, ya toh, apa ya bahasa tafsirannya gimana? Di ayat ini 1 Yohanes 1:1. Pengertian Bang Zuma itu gimana? Aku pengen ngerti. Oke. Pada ayat ini. Baik. Kalau data ini Yohanes 1 nomor 1, pada diri Tuhan itu ada yang disebut kalam, sifat. Sifat berkata-kata yang dimiliki oleh Allah, yang melekat pada dirinya dan tidak bisa terpisah, ibarat manusia dengan tubuh manusia itu sendiri. Ya. Gitu Pak maksudnya. Ya, itu ya. Jadi tidak terpisah ya, antara firman dengan Allah itu tidak terpisah ya. Betul ya? Betul. Dalam hal ini sifat Pak ya. Iya. Dalam hal ini sifat. Sifat Allah. Jadi firman itu adalah Allah, betul ya? Betul kalam, sifat kalam itu adalah Allah itu sendiri. Oke. Berarti firman itu menurut Bang Zuma katakanlah firman itu adalah kalam, gitu ya? Siap. Atau sifat ya? Oke. Siap. Terus Bang Zuma mungkin ingat atau udah hafal, ada tertulis, aku lupa. Pada Yohanes ini juga kayak firman itu telah menjadi manusia. Pada ayat itu yang ayat menyebut firman telah menjadi manusia, pengertian Bang Zuma gimana? Oke. Jadi tadi Bapak yang memiliki sifat kemudian mengucapkan dari sifatnya itu, mengucapkan sesuatu instruksi perintah, sehingga apa yang terlontar dari mulutnya itulah yang terjadi. Jadi manusia. Jadi manusia, yang terlontar dari mulutnya itulah yang terjadi. Misalnya jadilah manusia, maka yang terlontar dari mulutnya itu betul-betul terjadi, jadi manusia. Coba dibaca ayat 13-nya, Pak. Di ayat 13-nya itu. Sebentar. Bukan cuma Yesus yang firman jadi manusia, Pak. Ayat 13 itu dibaca itu. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, bukan juga atas keinginan laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Ada orang-orang di situ, jamak itu. Nah, itu merujuk kepada siapa? Nah, tanyakan sama kitabmu. Siapa dia? Itu karena kembali ke Bang Zuma dulu. Jadi firman atau kalam telah menjadi manusia. Bukan kalam yang menjadi manusia, Pak.
Bukan. Loh, katanya firman itu kalam. Itulah di kitab Bapak karena tidak mengatakan kalam. Tidak ada kalam di situ. Harusnya di situ pada mulanya adalah kalam. Kalam itu bersama-sama dengan Allah dan kalam itu adalah Allah. Harusnya gitu. Oke. Sabar. Sedikit. Lalu kemudian harusnya ketika dikatakan firman itu menjadi manusia, itu betul. Tapi harus diawali, kalam itu berfirman, maka firman itu telah menjadi manusia. Itu baru betul. Kalam itu berfirman, maka firman itu menjadi manusia. Atau firman itu menjadi daging. Tapi seketika di situ hanya firman, harusnya ada kalam, ada sifat. Sifat berkata-kata menginstruksikan sehingga keluar kata-kata, keluar firman, maka firman itu kemudian menjadi daging. Gitu Pak. Bukan mulut misalnya mulut berkata pingin makan ikan. Bukan mulut yang berubah menjadi ikan. Tetapi ketika mulut berkata aku pingin makan ikan, maka seketika orang-orang yang ada di bawah kuasa kita mendengarkan perintah itu seketika menghadirkan ikan. Karena Tuhan Maha Kuasa, apa yang dia katakan itulah yang terjadi atas perintahnya. Bukan mulutnya yang berubah menjadi daging. Bukan. Saya pingin makan daging. Tiba-tiba mulutnya menjadi daging. Bukan. Tapi kalamnya yang berkata, wahai Maria, aku menginginkan engkau hamil. Sehingga apa yang terjadi? Malaikat Jibril datang kepada Maria. Dikatakanlah pada bulan ke-6 Gabriel datang. Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak. Jadi bukan firman yang menjadi, bukan kalam yang menjadi daging, tetapi firman yang menjadi daging. Makanya dikatakan kalimatuhu. Di data nomor 14-nya itu, firman itu telah menjadi manusia, atau dalam bahasa original teksnya itu bukan manusia sebenarnya tapi daging. Maka seketika itu juga bukan kalam yang menjadi daging, tapi firman. Nah itu baru betul. Ketetapan atau kalimah. Kalam. Boleh saya tambahin sedikit silakan, ya Pak? Silakan. Jadi gini, ketika sifat Tuhan atau firman itu masih ada pada diri Tuhan, itulah Tuhan. Tetapi kalau sudah keluar dari Tuhan, dia makhluk. Ya, makanya Tuhan ketika menciptakan segala sesuatu berfirmanlah Tuhan. Nah, di sini firman itu berubah jadi makhluk karena segala sesuatu berasal dari firman itu. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 13, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, juga bukan ke atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Kalau Tuhan menghendaki, wanita tanpa adanya seorang laki-laki bisa hamil. Perempuan mandul, ya kan, seperti Elizabeth, seperti Sarah, seharusnya nggak bisa punya anak lagi dia. Tetapi karena Tuhan menghendaki, sehingga wanita mandul, perempuan, perawan pun bisa hamil. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Begitu Pak. Jadi firman itu telah menjadi daging, artinya ketetapan itu ya menjadi. Kalau Tuhan sudah menetapkan hamil, jangankan manusia. Kalau Tuhan menetapkan batu melahirkan manusia, keluar manusia, Pak. Saya percaya itu. Kenapa? Karena Tuhan Maha Kuasa. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 13 tadi itu jelas. Orang-orang yang bukan dilahirkan dari darah atau dari daging, juga bukan dari keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Jadi firman itu telah menjadi daging, bukan cuma Yesus, tapi banyak orang-orang yang seperti itu. Contohnya siapa? Ishak. Contoh lagi siapa? Yohanes Pembaptis. Contoh lagi siapa? Adam. Contoh lagi siapa? Hawa. Melkisedek lagi tambah. Nah, justru itu di Yohanes. Gini, Bang Sugi. Justru di Yohanes 1:13 itu sudah dijelaskan, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani,
antara laki-laki dan perempuan lah, berasal dari Allah. Kalau tadi dicontohkan soal Iska, terus apa Yohanes, pertanyaanku Yohanes, Iska itu dari keinginan laki-laki dan perempuan enggak? Dari ayah Itu ibunya enggak? keinginan Tuhan. Makanya dari Tuhan daging enggak? nanti menjumpai Itu dari darah Abraham. Gimana Pak? Ini loh pertanyaanku. Nah, Pertanyaanku gini. Siapa tadi? Yohanes. Kasih contoh Yohanes, Isa. ya. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Pertanyaan gini. Itu hasil dari secara jasmani enggak? Oh tidak, kalau anu Dari tidak, jasmani karena Sarah udah mandul Pak. Nggak bisa secara jasmani, udah nggak bisa itu. Dia udah mandul itu nggak bisa punya anak. Tapi dia menetapkan Sarah hamil. Siapa lagi? Sebelum Melkisedek. hamil, pertanyaanku Melkisedek gini. itu tidak berbapak, tidak beribu. Ada manusia kok. Loh, Tadi dicontohkan Yohanes sama Isa. iya itu Pertanyaanku- contoh itu ada saya sebut ada Adam, ada Hawa, Yohanes, Iska, Melkisedek. Banyak kan? Nah, gini Atau dulu. ayat ini yang bohong? Berhenti Tidak ada, cuma Yesus dua doang. contoh tadi. Aku ngikuti Bang Sugi loh ya. Hmm. Contohnya Yohanes sama Isa, gitu. Mm-mm. Pertanyaanku, Yohanes sama Isa itu hasil dari hubungan ayah ibunya enggak? Oh tidak. Tidak. Oke, Walaupun tidak ya. ayah ibunya berhubungan, kalau dia mandul nggak punya anak, tapi itu keinginan Tuhan. Makanya Oke. Tuhan nanti mendatangi Abraham, Nah, memberitahu bahwa Sarah akan hamil. Demikian juga mendatangi Elizabeth. Elizabeth akan hamil. pertanyaanku Bang Sugi Nur. Kalau itu Sugi Nur, Sugi Kristologi. Sugi Nur. Sugi Kristologi. Oh, sorry. Nih, pertanyaanku. Kalau Nah justru Apa? gini loh Pak, saya tanya Ishak, balik sama Ibrahim Anda. sama Sarah, Bentar Pak, bentar. gantian Justru saya ingin tanya tanya. sama Anda, ini kan kitab Anda nih. Saya pertanyakan, ini orang-orang ini siapa Pak? Yang bukan lahir dari darah, dari daging, juga bukan atas keinginan manusia, siapa dia? Kalau Anda menolak contoh-contoh yang saya tunjukkan, Anda tunjukkan siapa ini? Ini orang-orang, berarti jamak loh Pak. Iya. Orang-orang jamak. Siapa Pak? Orang-orang ini Ya, kan siapa? ucapan Yesus Yohanes, aku lupa. Mm-mm. Jadi dijelaskan atau diomongkan kalau ada orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah daging, bukan Jangan pula ditambahi jasmani. kalau Pak. Kalau itu nanti belum pernah bisa terjadi, bisa enggak. Ini nggak ada kalau di situ, nggak ada. Jangan ditambah kalau Pak, jangan ditambah ayat. Oke. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah daging itu melainkan berasal dari Allah. Gitu toh? Betul ya? Mm-mm. Ya. Nah, tadi kan dicontohkan. Siapa? Yohanes sama Ishak. Ishak lahir ya. Itu atas hasil hubungan Ibrahim dan Hawa enggak? Anggaplah Kalau- salah contoh saya. Makanya saya ingin minta Loh, contoh itu- sama Anda siapa? Lah aku balik tanya. Katanya itu Iya, salah satu contoh. anggaplah contoh saya itu salah deh. Nah, Contoh saya itu salah. Ya karena Anda nggak setuju misalnya Yohanes atau Isa, Anda nggak setuju, bukan aku nggak silakan. setuju, justru aku Tapi tanya. saya ingin pembuktian. Siapa ini? Siapa? Ini tuh penjelasan. Kalau ada orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau Kok daging. kalau lagi? Loh, Ini nggak pakai kalau ini. Karena sudah terjadi. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Artinya bukan cuma Yesus. Ada orang lain yang lahir tanpa adanya keinginan seorang laki-laki atau darah dan daging. Nah, siapa dia? contoh. Aku minta contoh. Siapa itu? Melkisedek. Dia punya orang tua enggak? Enggak. Ibrani 3, Ibrani Nggak kenal Bapak 7. ini. Ya, Ibrani 7 itu. Ya, tidak berbapak, tidak berawal. Ini, kalau Anda nggak percaya, di Ibrani. Ya, Ibrani 7 seingat saya, ayat 1 sampai 3 ya, kalau nggak salah sih. Nah, ini dia.
Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah perantara adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia, nomor 3, ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah harinya, dan tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Melkisedek. Enggak berbapak, enggak beribu. Apalagi, ayo. Ayat sebelumnya. Siapa Melkisedek? Ya. Raja Siapa dia? Salem, Pak. Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu, Pak. Tidak berawal, tidak berakhir, alfa omega dia. Jadi lemah sekali Anda menuhankan Yesus hanya gara-gara darah firman jadi daging. Ternyata Melkisedek firman Bapak, jadi daging juga. Bapak, aku menjawab. Aku menjawab. Ya, silakan Bu Darmi, silakan. Tadi kan ditulis orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara itu berasal dari Allah, ya kan? Nah, memang Melkisedek iya. Tetapi kan Melkisedek dan yang lain-lain, apakah ada dicatat dalam kitab suci, 2 kitab suci, akan datang mengumpulkan segala bangsa dan akan membalas setiap perbuatan orang, akan menghadili setiap orang. Adakah ayatnya si Melkisedek seperti itu, Bapak? Gini, Bu. Jadi makanya kami menuhankan Yesus bentar dulu loh. Anda tanya, saya jawab, Anda nggak mau dengar. Jadi yang pertama tadi, kenapa Yesus itu Tuhan? Kan gitu. Karena dia itu firman jadi daging. Nah, alasan Yesus adalah Tuhan karena firman jadi daging sudah terbantah. Gitu ya. Sekarang Anda lari topik lagi. Gitu loh. Pindah topik jadinya. Alasannya beda lagi. Loh, Mana pindah? sekarang kan kalau hanya alasannya firman jadi daging lalu itu dianggap Tuhan, maka Melkisedek seharusnya Anda turunkan. Iya, Pak. Ada rupanya Melkisedek dicatat di dalam kitab suci Jangan ke ataupun sana di Al-Quran. dulu. Ini alasan pertama dulu. Jangan ke sana dulu. Alasan pertama dulu. Bapak bertanya, aku juga bertanya, adakah di dalam kitab suci kita yang 2 ini dicatat Melkisedek sebagai hakim yang adil dan akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya? Kalau Yesus iya, dicatat jelas. Oke, saya jawab. Oke. Iya, silakan. Kenapa nabi-nabi lainnya, misalnya itu tidak, anggaplah tidak mengumpulkan seluruh bangsa gitu kan? Karena urusan nabi lain sudah selesai. Sementara urusan Yesus itu tidak selesai. Memang Yesus akan menjadi hakim, Kristen jadi tersangkanya. Sebagaimana yang tertulis dalam Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka orang yang menyebut aku Tuhan. Aku tidak mengenalmu, nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Itu dia. Kenapa Yesus mengumpulkan? Karena dia ingin bersaksi bahwa dia bukan Tuhan. Oh, Pak, di situ dikatakan nggak dibilang Yesus, aku akan mengumpulkan orang-orang Kristen. Nggak ada dibilangnya begitu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa di hadapanku. Segala dirinya. Berarti dunia semua bangsa. Itu yang dikumpulkan orang Kristen, jangan dilupakan Matius 7, 22-23. Banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Siapa mereka? Yang mengaku menyebut Yesus Tuhan, yang melakukan keajaiban atas nama Yesus, yang bernubuat atas nama Yesus. Aku tidak mengenalmu. Capek-capek Anda memuja Yesus, diusir sama Yesus. Enggak, bukan kami. Bilang. Bukan saya yang akan dihakimi Yesus.
Apa salahnya Oh, coba Pak. kalau saya diajari Yesus? Oh, Pak. Apa tuh? Yang itu, tunggu dulu, aku dulu 1 menit. Maksudnya itu yang diusir, ada yang memanggil Tuhan, Tuhan aku sudah berbuat demi namamu. Iya, memang diakui ada orang Kristen memang menyebut nama Tuhan. Tetapi kan ada orang Kristen ini melakukan segala kejahatan dan merombak hukum. Ada. Cuman kita, ya hanya dia nanti yang berhak mengatakannya. Enteng lah. Itu yang dinyatakan, Pak. Itu yang Itu tidak dinyatakan. berbicara tentang perbuatannya, itu berbicara tentang ajaran. Makanya kalau Yang Anda tidak baca melakukan, dari yang tidak dari melakukan ayat 15 Bapak. itu prinsipnya hal ajaran sesat. Itulah. Ya? Jadi Ajaran orang-orang yang menuhankan Yesus itu sesat, makanya diusir. Oh, bukan semua yang Boleh dia saya bicara, Pak? Kalau bukan Semua semua, yang tolong Kristen. tunjukkan kepada saya 1 ayat saja Yesus mengajarkan dirinya Tuhan. Ayo. Loh, Boleh saya sedangkan berbicara, Pak? tidak usah ngomong dia mengumpulkan Waduh, segala nggak bangsa di ngomong hadapannya. salah. Ada udah jelas dia Tuhan. Udah jelas nggak manusia itu. Itu nggak level manusia, nggak level utusan, nggak level nabi mengumpulkan segala bangsa. Kelak. Oke. Gimana sih Iya, Bapak ini? tapi setelah Kalau semua Bapak itu dia tadi lakukan, mengatakan, tunjukkan setelah satu semua ayat, itu kata saya, dilakukan, tunjukkan Bu 3 ayat. Darmi, dia kembalikan kepada siapa? Kuasa yang diberikan kepadanya itu menjadi hakim, menentukan orang ini kamu ke surga, kamu ke neraka. Setelah itu semua, Yesus kembalikan semuanya kuasa itu kepada Tuhan. Dia jadi apa setelah itu? Dia kembali kepada Bapa. Udah, kan katanya aku dan Bapa satu. Dia kembali bersatu kepada penguasa itu, dia bersatu gitu Bang Juma. Jadi Bersatu. gini Bu Dani, mohon izin 1 menit. Jadi Boleh. Akhi Sugi sudah menjelaskan, bentar sabar Bang. Menjelaskan itu sudah akurat penjelasan beliau. Kenapa Yesus yang menjadi hakim? Kenapa dikumpulkan semua orang? Supaya semua orang menjadi saksi bahwa apa yang disuarakan oleh para apologet muslim itu betul. Apa yang disuarakan oleh Al-Quran itu betul. Mereka harus melihat bahwa Yesus yang dituhankan separuh penduduk bumi ini itu adalah manusia biasa. Nah, kemana Kristen dan kemana Islam pada masa itu? Kita lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Ini ujiannya itu di situ. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Jadi yang diterima itu harus perkataan Yesus, bukan perkataan pengarang-pengarang kitab saudara. Yang harus diterima adalah perkataan Yesus. Selama 3 tahun, perkataan Yesus itu yang mana aja? Selama 3 tahun, perkataan Yesus itu yang mana aja yang kemudian akan menjadi hakim.